Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan berkatnya jualan kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan nikmat kita untuk berkumpul di sini. Baiklah, salawat serta teriring salam tak lupa kita juga menunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada siang hari ini kita akan mengulas sedikit tentang diskusi lansia dan disabilitas. Adapun susunan diskusi kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai pendamping PKH, dan yang ketiga sesi tanya jawab, serta yang keempat penutup. Baiklah, sebelum memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sedikit saya akan memberikan materi tentang lansia dan disabilitas. Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan lansia mendapatkan bantuan PKH 70 tahun ke atas. Lansia juga dikategorikan dalam 4 golongan. Yang pertama, golongan usia pertengahan 45 tahun sampai 59 tahun. Lansia yang kedua 60 tahun sampai 74 tahun. Lansia yang ketiga 75 tahun sampai 90 tahun. Dan lansia yang sangat tua di atas 90 tahun. Lansia juga dikategorikan dalam 2 golongan lagi. Lansia usia potensial adalah lansia yang bagaimana masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Lansia itu disebut lansia potensial itu karena dia bisa menghidupkan dirinya sendiri, ya. Bisa mencari nafkah lagi atau bisa memasak atau apa, dia tidak memerlukan bantuan orang lain. Dan lanjut usia yang tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Lansia yang kedua tidak potensial ini sebagaimana mereka ini tidak bisa mencari, tidak bisa makan pun tidak bisa kalau tidak ada bantuan dari orang lain. Mungkin lansia tersebut atau gimana itu udah tua nanti ya, umur 90 tahun ke atas, mungkin tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dia itu hanya terdiam atau berdiri saja. Di sini mengapa kita harus peduli dengan lansia? Sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Kita juga nantinya akan menjadi lansia. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Berikut adalah kondisi permasalahan yang dihadapi oleh lansia. Yang pertama, fisik atau perubahan fungsi organ tubuh, seperti suhu tubuh yang menyebabkan kulit keriput atau kering. Yang kedua, gangguan gerakan, sering radang sendi. Yang ketiga, gangguan panca indera, penurunan indera penglihatan atau sering kita sebut dengan rabun, Bu, ya. Yang keempat, gigi mulai goyah atau tanggal. Tidak kan tinggal mengunyah aja tidak bisa. Mungkin ada yang sudah habis giginya atau ompong, Ibu, ya. Dan yang selanjutnya, lansia juga muncul penyakit stroke, darah tinggi, atau radang sendi lainnya. Di sini juga ada perubahan psikososial, diri dan hubungan dengan orang lain. Yang pertama, perubahan emosi, munculnya depresi, atau sering disebut dengan cemas dan ketakutan, ya. Mungkin lansia itu sering takut, mungkin dia mengingat mati atau cak mano itu, ya. Takut penyakit, bener kan, takut mati atau kekurangan uang, agresif, mudah marah tak nenek? Cenderung menghadapi perubahan sikap perilaku, misalnya murung, melamun, diam di rumah. Hubungan dengan tetangga kurang baik karena kurangnya komunikasi tadi, Bu, ya. Komunikasi kita kan, kita sudah lansia, mungkin apa yang disampaikan orang ke kita lain karena pendengaran kita tadi sudah berkurang. Termasuk perubahan yang psikososial tadi.
Baiklah. Di sini juga ada perubahan rohani. Tidak tabah menerima kondisi penuaan, pengennya muda terus. Gimana? Kurang mau berbagi dengan orang lain dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang lansia. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang disabilitas. Disabilitas mungkin ibu-ibu tahu apa itu disabilitas. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik atau intelektual, mental, dan sensorik jangka pendek atau jangka panjang. Disabilitas juga ada yang berat dan ada yang ringan. Yang berat karena disabilitas tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin untuk makan saja nggak bisa. Dan yang kedua disabilitas ringan. Disabilitas ringan mungkin masih bisa diperbaiki atau diobati. Selanjutnya, disabilitas juga mempunyai hak-hak untuk hidup, bebas dari cercaan, mendapatkan perlindungan, bersekolah, bekerja, tidak diperlakukan, tidak dikucilkan, serta diperlakukan sama dengan orang sehat lainnya. Disabilitas itu sama-sama manusia, Bu, ya, karena tidak boleh kita mengucilkan orang. Penyandang disabilitas berat. Penyandang disabilitas berat ini ketidaksusahan tidak dapat direhabilitasi atau tidak dapat dibenahi lagi, tidak dapat diobati lagi. Ini contoh-contoh. Pelayanan disabilitas adalah memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna, memandikan sehari 2 kali. Misalnya untuk yang disabilitas berat tadi kan, Bu, untuk mandi saja dia nggak bisa makan. Menggantikan pakaian 2 kali sehari, mengganti alas kasurnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang disabilitas. Dari penjelasan saya, mungkin di antara ibu-ibu ada yang kurang jelas. Baiklah, saya persilakan untuk bertanya. Kurang jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Yuda dari kelompok 1. Ingin tanya. Ya, Bu, silakan. Saya mau bertanya. Tadi saya kurang jelas, Bu, bagaimana cara memperlakukan lansia. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Teti Hilda. Di sini kita tadi ada tentang bagaimana cara melakukan lansia atau prinsip kita melayani lansia. Jika lansia tersebut melakukan kesalahan, kita tidak memberikan cap atau stigma pada lansia, tidak mengucilkan lansia tersebut. Apabila dia melakukan kesalahan, kita anggap aja kita lupakan saja kesalahannya itu, Bu, ya. Tidak membesar-besarkan masalah, menghindarkan belas kasihan, dan memberikan lansia itu kemandirian. Bagaimana caranya agar lansia tersebut mandiri? Kalau lansianya masih bisa mengerjakan apa-apa, yang ini tadi lansia yang potensial tadi, Bu, ya. Contohnya kita tetap menghormati lansia tersebut, bersikap baik dan tidak mengucilkannya, Bu. Kita ajak terus atau kita ngomong, misalnya kita mau kemana, kita harus ngomong dengan dia walaupun dia nggak dengar, walaupun dia nggak bisa jalan lagi, seperti itu, Bu, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kepada Ibu Teti Hilda. Apakah sudah jelas dengan jawaban dari saya? Terima kasih, Bu, jelas. Ya. Mungkin di sini ada lagi yang kurang jelas. Saya persilakan, ada yang mau tanya lagi, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengerti dari kelompok 1. Iya, Bu, silakan. Saya mau tanya, karena di sekitar rumah saya banyak lansia. Di antara lansia tersebut ada yang tidak mempunyai keluarga. Sebagai warga yang peduli lansia, apa yang harus saya lakukan? Di sini, Bu, sebagai warga yang peduli dengan lansia, mungkin banyak lansia ada yang tidak mempunyai keluarga, Bu, ya. Sebagai warga negara yang baik atau masyarakat yang peduli lansia, kita mengajak lansia tersebut ke rumah sakit, Bu. Ke rumah sakit atau ke rehab panti lansia atau disebut dengan panti jompo, dinas sosial setempat, kelompok keagamaan dengan peduli lansia, lembaga masyarakat yang peduli lansia, dan mungkin ke pendamping lansia, Bu, ya. Kita langsung utuskan, kita melapor ke lurah dulu,
ke RT melapor ke lurah, arahnya kayak gitu ya. Mana siapa Ibu Reni tadi, apakah sudah jelas jawaban dari saya? Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.